لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله ويبقى ربنا ويفنى كل شيء. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kita belajar, di dalam kita mengaji, anakku, tidak ada niat kita kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat perlu kita tanamkan termasuk di hati kita, anakku ya. Karena jika kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tanamkan pada diri kita, maka kita tidak akan peduli dengan yang lain. Kita tidak akan peduli dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita, ya. Kita bacakan Fatihah dulu satu kali untuk pengarang kitab ini, ya, pengarang kitab Al-Mukhtar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepahaman sebagaimana yang muallif atau yang pengarang inginkan untuk kita yang membacanya, ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah sebagaimana yang beliau inginkan untuk kita, ya. Sebagai tentunya kalau kita sudah mengkaji kitab ini, otomatis ya kita sebagai murid, ya, walaupun secara tidak langsung kita sebagai murid dari kitab yang kita baca. Tentunya ya, kalau kita sudah sebagai murid, tentunya kita mengharapkan sebagaimana yang beliau tulis. Kita mengharapkan ilmu sebagaimana yang beliau inginkan untuk kita. Kita baca satu kali Fatihah untuk pengarang untuk kita semua. Al-Fatihah. Yang kedua, untuk ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ya, yang sedang menghadapi, ya, berbagai macam fitnah, ya, termasuk guru mulia, ya, guru kita Al-Habib Rizik, ya, bin Husain bin Syihab, ya, dan Habib Bahar, ya, bin Ali bin Sawid. Beliau ini ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sekarang anakku, para ulama, ya, udah akhir zaman, ya, akhir zaman, ya. Ulama-ulama banyak diintimidasi. Kita bacakan Fatihah satu kali, ya, untuk beliau semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, ya. Dan ulama kita, ya, ulama kita semua, ya, baik para masyayikh kita, ya, para guru-guru kita yang sudah mengajar kita, ya, kita doakan, ya, semoga beliau dipanjangkan umurnya, ya, dikuatkan hatinya untuk dalam berbagai macam hal, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis selanjutnya, anakku, ya, wa qala al-muhadditsu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'ir salihin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ahabbu, ya, wa qala ay wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Mukhtar ini yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya, diriwayatkan oleh Siti Aisyah dan tertera di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Kalau sudah dibilang Siti Aisyah yang meriwayatkan, otomatis hadisnya sahih, ya, sahih, otomatis sahih, ya, sahih, bahkan marfu', ya, marfu' hadisnya sahih, karena istri baginda Nabi yang meriwayatkan, ya, bukan sembarangan, ya, bukan sembarangan orang, ya, bukan sembarangan orang, istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu, yang paling tahu hal ahwalnya Nabi tentunya istri beliau yang tahu, ya.
tahu dari sahabat-sahabat yang lain tentunya ya, hal ahwalnya Nabi ya, yaitu ahabbul a'mali ay wa qala ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla. Ada pekerjaan yang sederhana ya, sederhana akan tetapi terus menerus kita kerjakan. Seperti mengaji ini sederhana akan tetapi terus menerus kita kerjakan. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah dan Nabi-Nya lebih cintai itu. Lebih cintai walaupun kecil kita kerjakan. Ya. Seperti ada cerita ya, seorang ulama mempunyai kebiasaan apa? Membaca bismillah. Setiap kali dia mengerjakan sesuatu membaca bismillah. Terus membaca bismillah. Ketika dia bahkan pernah dalam satu cerita ketika dia memasukkan beras ke wadahnya ya, wadah beras itu dia selalu baca bismillah. Maka berasnya itu dalam satu riwayat berkah. Apa itu berkah? Tidak pernah habis. Pasti ada saja istilahnya, mungkin entah rezeki untuk membelinya dan lain sebagainya. Tidak pernah habis berasnya itu. Kenapa? Dia selalu baca bismillah. Setiap kali dia keluar rumah dia baca bismillah. Terus dia baca bismillah. Walaupun kecil itu ya. Maka Allah sangat cintai, Allah dan Nabi-Nya sangat cintai seperti itu. Dengan syarat, ada syaratnya istiqamah. Walaupun kecil, misalnya anak pun mengerjakan sholat sholat witir 1 rakaat ya, apalagi 3 rakaat ya, selesai sholat isya sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat ya. Kalau yang mau istilahnya 3 rakaat yang 2 rakaat salam, ambil 1 rakaat kayak kita tarawih itu ya. Itu Allah sangat cintai ya. Walaupun 1 rakaat ya. Masya Allah ya. Allah sangat cintai. Dan pekerjaan itu ahabbu ya, sangat dicintai ya, bukan sekedar cinta, tapi sangat dicintai oleh Allah dengan syarat yaitu istiqamah, adwam ya, dawam ya, terus menerus ya, mudawamah ya, terus menerus ya. Selanjutnya ya, hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Kalau disebutkan Imam Muslim dan Imam Bukhari sahih hadisnya ya. Ahabbus sholati ilallahi ta'ala sholatu Daud. Sebaik-baik ibadah yang dikerjakan di dunia ini ya, sebaik-baik ibadah yang kita kerjakan, kita harus mencontoh ibadahnya Nabi Daud. Seperti apa ibadahnya Nabi Daud ya? Ini siapa yang berucap? Nabi ya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah yang berucap ini ya, bukan ulama ya, akan tetapi Nabi ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, dan ditulis oleh para ulama ya. Ahabbus sholati ilallahi ta'ala sholatu Daud. Sebaik-baik dan sangat dicintai ya, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, solat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi yang berucap ya, Rasulullah yang berucap, yaitu solatnya Nabi Daud, ibadahnya Nabi Daud. Seperti apa ibadahnya Nabi Daud? Nanti kita lihat ya. Wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Daud. Dan puasa yang sangat dicintai oleh Allah yaitu puasanya Nabi Daud. Seperti apa solatnya dan puasanya Nabi Daud? Wa kana yanamu nisful laili. Nabi Daud di waktu malam dia tidurnya nisful laili, setengah dari malam itu dia tidur. Tidak kayak kita ya, tidur malam seutuhnya. Setengah malam dia tidur, kira-kira kalau dia tidur dari jam 8 dia bangun jam 1, itu namanya tengah malam ya. Setengah dari malam itu dia tidur Nabi Daud. Setelahnya itu ibadah ya. Wa yaqumu sulusahu. Kemudian
sepertiganya itu dia ibadah. Dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Berarti setengah dari malam itu Nabi Daud tidur, istirahat. Terus sepertiganya lagi ibadah kepada Allah. Umpama dari jam 1 atau dari jam 12 malam ya. Dari jam 1 sampai jam setengah sampai jam 3. Belum ada subuh ya. Belum ada subuh. Terus apa yang dia kerjakan Nabi Daud setelah itu? Wa yanamu sudusahu. Kemudian akhir dari sholat malamnya itu dia istirahat lagi. Tapi ini yang sudus ini sulit kita kerjakan karena rata-rata kita tidak nanti terlambat sholat subuh. Ya, sebenarnya disunnahkan pertama umpama jam 1 kita dari jam 8 atau jam 9 lah. Dari jam 9 kita tidur sampai jam 1. Dari jam 1 sampai jam 3. Setelah itu wasudus 1/6-nya itu lagi kita tidur. Ini berat tapi artinya setelah tahajud kita witir baru kita tidur. Sedikit sebentar baru sholat subuh. 1/6 ini baru sholat subuh. Itu sunnah. Itu sholatnya Nabi Daud. Tapi sulit ini. Mungkin bisa kita bangun di waktu jam 1 ya, bangun. Tapi nanti kalau tidur lagi subuh kita nggak dapat. Kadang-kadang jam 8 nanti bangun. Atau jam 6 sudah mau habis subuh, mau terbit matahari kita bangun. Ya. Tapi begitulah Nabi Daud, terus dawam Nabi Daud seperti itu, terus mengerjakan sampai beliau akhir hayat. Makanya Nabi kita bersabda bahwa ibadah yang paling dicintai Allah yaitu ibadahnya Nabi Daud. Nabi yang berucap ya, otomatis ya Nabi tidak sembarangan berucap ya. Rasulullah tidak sembarangan berucap. Seperti itu ya. Kalau bisa kita kerjakan silakan ya. Selesai sholat tahajud istirahat sebentar baru sholat subuh istirahat. Apa itu fungsinya? Supaya ketika kita sholat subuh nanti seger kita. Banyak maknanya, banyak faedahnya ya. Banyak faedahnya. Tapi kalau menurut Abah lebih baik kita nggak usah tidur karena kebiasaan, karena iman kita di samping iman kita dhaif ya, lemah dan kebanyakan kita memilih tidur ya. Nanti repot kalau bangun lagi itu. Kalau selesai tahajud bangun lagi repot. Nah, tapi kalau Nabi Daud, amalan Nabi Daud wasudusuhu ya. Wa yanamu wasudusuhu. Sepertiganya itu 1/6-nya itu baru boleh tidur lagi baru sholat subuh nanti. Paham ini? Terus wa yasumu, dan puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya Nabi Daud. Gimana puasanya Nabi Daud? Yaitu wa yasumu yauman, puasa 1 hari, wa yuftiru yauman. 1 hari berbuka. 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Mana maksudnya? 1 hari dia berpuasa, 1 hari tidak puasa. Besok lagi, lusa lagi puasa lagi. Lusanya lagi dia tidak puasa. Misalnya sekarang dia puasa, besok dia tidak puasa, besoknya lagi puasa, terus lusanya lagi dia tidak puasa. Seperti itu. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak, sampai beliau meninggal. Ya, sampai beliau meninggal. Kalau kita kan dianjurkan puasa kalau bahasa kita kadang-kadang kita mampu berpuasa cuma di Ramadan saja. Ini puasanya Nabi Daud. Kalau yang mampu silahkan seperti itu. Kalaupun tidak mampu tidak masalah. Tidak masalah. Apalagi kalau penyakit-penyakitan ya. Misalnya suka penyakitan, lebih baik puasa sunnah ya tinggalin ya. Kalau misalnya dia dilarang sama dokter, kalau enggak ya silahkan ya. Kalau mampu silahkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah dicintai oleh Allah ya. Semua ibadah dicintai, tapi ada ibadah karena kenapa Allah cinta, tentunya itu lebih sulit ya. Ibadah tentunya itu ibadah yang sangat sulit ya. Tapi bagi kita yang malas, tapi kalau orang yang imannya tinggi
yang imannya tentunya seperti para sahabat, tentunya kita tidak bisa seperti para sahabat ya. Yang penting imannya bagi yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu dia mengerjakannya. Silakan kalau kita mampu, kita coba kerjakan ya. Tapi lebih-lebih yang santri ini sangat ini ya, karena kalian tidak pernah bekerja berat ya, tidak bekerja berat, terus tidak ada kegiatan ya, silakan ya diamalkan. Kalau mampu, kalaupun tidak, misalnya tidak apa-apa ya. Nah terus selanjutnya ahabul kalami ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya, dari Abi Dzar ya, an Abi Dzarrin ya, dari sahabat Nabi ya, Abi Dzar. Ahabul, kata beliau, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalami ilallahi ayyaqulal abdu. Yang paling dicintai, perkataan yang paling dicintai oleh Allah, ucapan perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan hamba subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau mau lanjutkan silahkan ya, kalaupun tidak masalah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu sangat dicintai, ucapan yang sangat ahab yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tentunya memuji Allah ya. Maknanya di sini memuji Allah. Walaupun kita tidak pakai subhanallah wa bihamdihi misalnya, bisa pakai yang lain umpama ya, pakai sholawat umpama boleh ya. Allah sangat mencintai itu ya. Allah sangat mencintai perkataan seorang hamba apabila hamba itu memujinya. Mana dia subhanallah, maha suci Allah ya, maha suci Allah ya, subhanallah, maha suci Allah ya. Wa bihamdihi ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat terpuji ya, Allah Subhanahu wa taala wa bihamdihi ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh ya, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Silahkan ya, amalkan kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini sangat dicintai oleh Allah. Rawahu Tirmizi an Abi Dzar ya. Terus selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, uhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsi. Ini berat ini. Tapi kalaupun direnungi kalimat ini dan diamalkan, ini luar biasa. Uhibba lin nasi ya, uhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsi. Uhibba ya, dicintai, lin nasi, bagi para manusia. Manusia pasti cinta, dicintai ya. Uhibba lin nasi, ahibba ya, bukan uhibba ya. Ahibba lin nasi, dicintai oleh semua kalangan manusia ya. Dicintai tentunya Allah. Kalau sudah istilahnya, maksudnya juga bisa tidak disebutkan ya, tidak disebutkan seperti yang tadi ya, ilallahi, tidak disebutkan seperti ahabul kalam ilallah, tapi di sini disebutkan uhibba linnas. Semua manusia senang, tentunya Allah juga senang ya, Allah juga senang. Mana itu ma tuhibbu li nafsik, apa-apa yang kamu cintai pasti manusia juga cintai. Kalau kamu sayang pada dirimu, manusia juga sayang pada dirinya, itu maksudnya. Kalau kamu sayang pada dirimu, misalnya kamu sayang kepada keluargamu, orang lain juga sayang sama keluarganya, itu maksudnya. Kalau bisa kita amalkan sabda Nabi yang ini, maka tidak akan pernah kita memukul orang, tidak akan pernah kita menyakiti orang, tidak akan pernah kita mencederai orang, karena termasuk apa yang kita punya, yang kita sayangi, tentunya orang lain juga sayang. Kita sayang diri kita, orang lain juga sayang sama dirinya ya. Kita sakiti orang lain juga istilahnya, kalau kita sakiti